Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku membuat cheddar cheesecake. Aku menggunakan oven tangkring aja loh. Teksturnya fluffy dan sangat lembut. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Like video ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Selamat menonton! Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat cheddar cheesecake diantaranya ada susu cair sebanyak 94 gram atau setara dengan 100 ml, 2 kuning telur, 2 putih telur, 34 gram gula atau 3 sendok makan, 34 gram terigu atau 3 sendok makan, 40 gram keju cheddar yang sudah diparut, kemudian ada 34 gram margarin atau 2 sendok makan dan 1/4 sendok teh cuka. Ini dia resepnya, silahkan teman-teman screenshot dan akan aku tulis juga di deskripsi ya. Mari memasak dan tonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama aku masukkan dulu susu cairnya ke dalam panci. Kemudian aku tambahkan parutan keju. Di sini aku pakai keju cheddar. Kemudian kedua bahan ini aku panaskan sampai kejunya larut. Kedua bahan ini aku masak menggunakan api kecil saja. Diaduk-aduk sampai kejunya mulai meleleh atau mulai larut dan tercampur dengan susu. Gunakan api kecil saja supaya tidak gosong. Kalau sudah mulai larut seperti ini, kemudian aku menambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 34 gram. Kemudian diaduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata. Posisi apinya sudah aku matikan ya teman-teman. Jadi ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, aku sisihkan dulu sampai uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, aku tambahkan tepung terigu sebanyak 34 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Diayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil dan mendapatkan hasil butiran yang lebih halus. Diaduk sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian aku menambahkan kuning telur. Aku tambahkan satu persatu. Untuk memastikan kuning telurnya benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa sudah tercampur rata, tambahkan lagi sisa kuning telurnya dan diaduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan ini kurasa sudah tercampur rata, sudah licin seperti ini, aku sisihkan. Kemudian di wadah lain aku tuangkan 2 butir putih telur. Aku kocok menggunakan mixer supaya lebih cepat. Kalau tidak ada teman-teman boleh pakai whisker, tapi mungkin waktunya akan lebih lama ya. Kalau mulai berbusa, aku tambahkan 1/4 sendok teh cuka. Kalau tidak ada, teman-teman boleh menggunakan cream of tartar atau juga perasan jeruk lemon. Aku tambahkan gulanya sedikit demi sedikit. Kemudian aku mixer sampai mengembang.
Aku menggunakan speed rendah aja ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak udara yang masuk ke dalam kocokan putih telurnya. Gulanya aku tambahkan sedikit demi sedikit. Dan untuk pengocokan putih telur ini sengaja tidak aku skip sama sekali, tapi videonya aku percepat aja supaya teman-teman bisa lihat proses pengocokannya sampai hasilnya seperti apa. Untuk mengocok putih telur ini teman-teman, pastikan wadah yang kalian gunakan bebas dari air dan juga minyak supaya putih telurnya benar-benar mengembang sempurna dan licin. Aku mengocok putih telur ini sampai mengembang atau istilahnya soft peak ya teman-teman, atau berjambul dan licin. Untuk waktu berapa lama ngemixernya aku lupa pakai timer ya teman-teman. Jadi ini aku kira-kira aja sekitar 10 menit. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di video ini. Nah, kalau sudah soft peak seperti ini udah oke ya. Dan kalau dibalik mangkoknya, putih telurnya tidak akan tumpah. Kemudian putih telurnya aku tuang sedikit ke adonan kuning telur dan juga keju, kira-kira 1/4 bagian putih telur ya. Diaduk perlahan sampai benar-benar tercampur rata. Ini diaduknya benar-benar pelan banget supaya adonan putih telurnya tidak turun atau tidak mengencer. Di video ini aku percepat ya teman-teman, tapi sebenarnya ini mengaduknya sangat pelan sekali. Setelah adonan pertama tercampur, kemudian aku tuangkan semuanya ke dalam putih telur. Kemudian aku aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Mencampurnya harus benar-benar perlahan supaya tidak terlalu banyak gelembung udara yang masuk ke dalam adonan. Pastikan benar-benar tercampur rata dan adonannya jangan sampai turun atau mengencer ya, supaya nanti tidak bantat. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya. Ini siap untuk kita tuang di loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi panjang tanpa sambungan. Kemudian aku tuang adonannya semuanya. Kalau teman-teman mempunyai loyang lingkaran atau bulat itu lebih bagus lagi ya. Dilapisi dulu dengan baking paper. Diratakan dulu bagian atasnya supaya lebih rapi. Dihentak-hentakan beberapa kali supaya gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kalau sudah, adonannya siap dipanggang. Dipanggang dengan teknik Auben Marie, kalian bisa lihat di video ini penjelasannya. Dan ini cheddar cheesecakeku sudah matang. Bagian atasnya merekah seperti ini, sepertinya aku terlalu besar ya api kompornya, jadi dia pecah. Kemudian aku sisir bagian pinggirnya supaya terlepas. Kalau menggunakan loyang yang bulat atau lingkaran, itu lebih bagus ya teman-teman, karena bisa dilapisi dengan baking paper. Karena ini loyangnya bagian bawahnya mengecil bentuknya, jadi sulit aku kasih baking paper. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Lalu cheddar cheesecake-nya mau aku pindahkan ke piring.
Nah, ini dia cheddar cheesecake buatanku, menggunakan oven tangkring saja. Walaupun bagian atasnya tidak mulus, tapi ini aroma kejunya harum banget dan teksturnya juga fluffy. Seperti biasa, waktunya icip-icip dulu. Ini aku mau potong dulu cheddar cheesecake-nya. Lembut banget teman-teman, kalian wajib bikin ini di rumah. Untuk adonan cheddar cheesecake ini hanya bisa dipanggang ya teman-teman. Kalau tidak punya oven bisa gunakan baking pan, dan ini tidak bisa dikukus. Dan sekarang waktunya icip-icip, kita lihat dulu teksturnya. Ini tuh lembut banget, fluffy, lentur, wangi kejunya juga enak banget. Teman-teman wajib bikin ini di rumah ya. Kalau kalian sudah bikin, silahkan komen di bawah dan kasih tahu aku bagaimana rasanya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.